At-taqwa itu abstrak karena hakikatnya fil qalbi. Karena kata baginda Rasul, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dalam hati kita. Maka siapa yang tahu hakikat sejatinya adalah Allah, dan kita ikhtiar ya, kita memahami ya dari niat yang kita landaskan ketika kita beramal, ketika kita beribadah. Maka akhirnya memang dia abstrak, tidak tampak, tetapi dia tercermin dalam perbuatan kita sehari-hari. Di situ sama juga kayak arusnya nggak nampak, tapi kita tahu ada arus di lampu ini. Dari lampunya hidup dan dia memancarkan cahaya yang menerangi kita. Jadi memang hakikat takwa itu tidak tampak secara konkret, tapi dia bisa terlihat dari cerminan amal ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan. Akan nampak dari mulut kita, akan tampak dari pandangan mata kita, akan nampak dari tangan kita, akan nampak dari langkah kaki kita. Bapak dan Ibu, itu cerminan dari ketakwaan itu. Jadi seandainya ada umat Islam yang ngaku katanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diajak untuk bareng berjemaah, dia bilang tidak. Susah sekali untuk berjemaah bersama, bersilaturahim, berukhuwah dengan saudara-saudaranya, padahal dia ngaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diibaratkan lampu tadi, ya, dia bagus, harusnya ada, tapi dihidupkan mati. Berarti konslet. Berarti orang seperti ini juga sama orang yang sedang konslet. Kalau ada kita ngaku kita umat Islam, kita diamanahkan Allah harta, tapi kita nggak mau bersedekah, bakhil, kikir, bin kedekut, bin pelit, bin medit, berarti sedang konslet. Kalau ada istri yang ngaku solehah, dia takwa kepada Allah, tapi masih suka melawan sama suaminya, berarti istrinya konslet itu ya. Kalau lampu konslet diapain Pak? Diperbaiki ya. Kalau nggak bisa diperbaiki, dibuang, diganti. Kalau istri konslet langsung diganti, diperbaiki dulu. Takwa itu memang sejatinya fil qalbi, tapi dia tercermin di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan cerminan dari ketakwaan kita. Maka Imam Hasan Al-Basri, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah komentarnya dia mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah salah satu aplikasinya, contohnya ketika dia dihina, dicaci, dimaki oleh orang lain, dia mengatakan, seandainya cacianmu, makianmu, hinaanmu benar, semoga Allah mengampuni dosaku. Seandainya cacianmu, makianmu, hinaanmu salah, semoga Allah mengampuni dosamu. Keluar dari lisan orang yang bertakwa. Orang lempar kita pakai batu, kita balas dia dengan bunga, tapi bukan dengan pot-potnya ya. Bukan kita balas dengan sesuatu yang lebih parah. Dia menghina kita, kita balas dengan hinaan yang lebih dari itu. Bukan. Cerminan orang yang bertakwa itu adalah dia mampu menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah. Itu tercermin. Ini hakikat takwa itu. Maka insya Allah dengan kita berjemaah ini akan membuat kita semakin mengasah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan subuh yang barokah ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Bapak dan Ibu hadir di sini bersama kita berjemaah di masjid yang kita cintai ini insya Allah cerminan dari ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan landasannya adalah ikhlas karena Allah, sehingga ini akan menjadi amal buat kita.
bekal buat kita di kehidupan yang hakiki, kehidupan yang menjadi tujuan utama dalam perjalanan hidup kita. Tidak lain tidak bukan adalah negeri akhirat. Itulah tujuan sebenarnya kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tempat kita meninggal. Ya, dunia ini bukan tempat kita selamanya. Dunia ini tempat kita sementara. Dunia ini bukan tujuan akhir kita, bukan. Ini hanya sekedar transit, numpang lewat saja, Bapak dan Ibu. Maka ketika Allah kasih kesempatan buat kita, berbekallah modal, ayo terus kita cari, tentunya dengan kekuatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mengantarkan kita nanti bahagia. Di saat kita menemui ajal kita, husnul khotimah, Allah akan antarkan kita. Dan kemudian ketika kita berada di alam barzakh, alam penantian yang merupakan start dari kehidupan negeri akhir, itu start awal. Jadi ketika kita ajal bertemu bukan akhir perjalanan hidup kita, bukan. Itu masih awal kehidupan kita menuju kehidupan yang hakiki kelak di akhirat nanti. Nanti kita akan dibangkitkan dari alam barzakh. Dan kita semuanya pasti menginginkan di alam barzakh menanti negeri akhirat datang, Allah menjadikan kubur kita indah bagaikan taman surga. Kalau bisa seperti itu, karena apa? Karena ketakwaan kita selalu kita kuatkan ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya nanti terakhir dari perjalanan negeri akhirat itu adalah surga atau neraka. Allah tempatkan kita di dalam surga di negeri akhirat kelak, kekal abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Lanjutan ayat yang tadi. Ini perintah. Nah, lam di sini adalah lamul amr. Maka menunjukkan bahwa evaluasilah dirimu. Dan kalau kita baca dalam tafsirul Quran al-Azim ini karya Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, beliau menjelaskan, bisa juga dikatakan ini kalau kita mengutip dari mana? Mengutip dari pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi orang lain. Artinya perbanyaklah koreksi diri, perbanyaklah evaluasi diri, perbanyaklah lebih kepada kita, bukan mengoreksi orang lain. Jangan semut di seberang lautan, Bapak Ibu jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Sukanya mengevaluasi orang lain, mengoreksi orang lain, tapi menutup diri untuk evaluasi terhadap dirinya sendiri. Tidak seperti itu. Ayat ini menegaskan supaya apa? Supaya kita lebih menyadari. Maka nanti setelah ini Allah kembali mesalin, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Lagi-lagi itu mentaukidkan ittaqullah yang pertama. Maka evaluasi dirimu, evaluasi amalmu agar kau masuk kategori orang yang takwa itu. Selalu diingetin kita. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah subuh yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, kata Nabi. Ini evaluasi biar kita muhasabahi, Bapak dan Ibu, biar kita koreksi selalu, biar kita termasuk orang yang bahagia. Nah, itu tujuan kita, tujuan hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu. Bahagia dunia, bahagia di akhirat, jauh dari azab api neraka. Itu tujuan kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Maka harus kita evaluasi, rajin mengoreksi, rajin bermuhasabah diri. Apa yang kata Nabi 4 yang harus kita selalu evaluasi? Karena nanti di hari kiamat, dua telapak kaki kita ini gak akan bergeming, gak akan bergerak, kata baginda Rasulullah, hingga kita selesai mempertanggungjawabkan dari 4 pertanyaan yang akan diajukan kepada kita. Yang pertama, kata baginda Rasulullah, an umurihi fima afnah. Umur yang Allah anugerahkan kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Akan ditanya, umur yang Allah anugerahkan kepada kita untuk apa kita gunakan, untuk apa kita lalui kehidupan kita dengan umur itu, perbuatan yang lalu apa? Semakin tua harus semakin kita bertakwa. Jadi jangan sampai kalau istilah kami orang Jawa itu tuo-tuas, tuo-tuo keladi, makin tua malah makin jadi. Udah tua tapi nggak ngerti tuanya. Udah jelas-jelas azan di masjid masih keluyuran di persimpangan. Gerimis kemudian mendung ada petir, malah nantang, nggak kena. Ini orang tua kebir ya. Orang tua yang nggak tahu tuanya. Yang kedua, apa kata baginda Rasulullah? An ilmihi masa amilah, ilmu yang Allah berikan kepada kita. Apa ini? Sudahkah engkau amalkan? Banyak atau sedikit? Sudahkah kita amalkan? Biar singkat karena waktu kita sangat dekat ya Bapak dan Ibu. Yang ketiga, an jasadihi fima ablahu. Anggota tubuh ini amanah yang dikasih Allah sama kita. Kita dikasih tangan, ditanya, tanganmu kau berbuat apa? Dikasih mata, matamu bisa melihat yang kamu lihat apa? Dikasih kuping bisa dengar yang kamu dengar apa? Dikasih kaki bisa melangkah, kau langkahkan kakimu kemana? Ke masjid, ke madrasah, ke majelis taklim, majelis ilmu, atau kau melangkah ke tempat maksiat, dugem aja kerjanya. Oh itu dievaluasi. Tubuh kita dikasih amanah sama Allah. Untuk apa kita lakukan? Dan yang keempat terakhir, an-mali, harta yang Allah titip kepada kita Bapak dan Ibu. Pertanyaannya ada dua. Min aina tasabuhu, dari mana engkau dapatkan? Lalu kemudian wa fima anfaqu, untuk apa engkau sedekahkan? Untuk apa engkau belanjakan? Untuk apa engkau gunakan? Engkau bisa membangun rumah sampai harganya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, berem-eman. Ditanya, kau beli rumah itu duit dari mana? Uang dari mana? Kamu punya uang sebanyak itu, ditanya sama Allah, kemana engkau belanjakan? Apakah engkau membantu fakir miskin? Apakah engkau bersedekah? Apakah engkau membantu pembangunan masjid? Apakah engkau membantu pembangunan madrasah? Apakah engkau membantu majelis-majelis taklim, majelis-majelis Quran? Apakah engkau dermawan? Itu dimintai pertanggungjawabannya. Tapi kalau harta, dari mana engkau dapatkan harta itu? Bagaimana engkau cara memperolehnya? Dan untuk apa engkau gunakan harta yang Allah titip kepadamu itu? Ini kita evaluasi kepada itu, bagi diri saya pribadi dan juga kita semuanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, penguatan. Dan terakhir, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Sekarang ini sudah mulai di 90%
Ya, jadi apa itu Pak? Nakutan pun enggak, sebenarnya segini badan dia gitu.